بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, santri ikhwan yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Kemudian salawat tering salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan malam ini adalah bicara tentang alam jin. Jadi malam ini kita bicara tentang masalah jin. Apalagi kita di hutan ini banyak jinnya. Jadi biar kita tahu alam jin itu seperti apa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang jin, maka Al-Quranul Karim menetapkan adanya jin, bahkan dijadikan satu nama dalam surat Al-Quran, suratul jin. Dan kita tahu bahwa jin adalah makhluk kedua yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah para malaikat. Baru setelah jin Allah ciptakan manusia. Sering kita dengar di masyarakat, terkadang ada orang yang bercerita bahwa saya mendengar suara-suara aneh. Yang lain mengatakan ada yang memanggil-manggil. Yang lain juga bercerita, saya pernah tidur, ketika hendak bangun susah sekali, kayaknya dikunci. Susah gitu ya. Ada orang yang lagi tidur itu susah mau bangun, kayak lagi dipiting sama jin itu. Yang lain, ketika saya lewat di sebuah tempat, kayaknya kok bulu semua berdiri, mulai bulu kaki sampai bulu kepala. Jadi macam-macam cerita di masyarakat itu tentang masalah jin dan syaitan. Lalu apa hakikat jin ini? Dan apa alaqah kaitan antara jin dan kita umat manusia ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dunia jin itu sebenarnya kurang lebih dengan kita. Di antara jin itu ada yang ahli salat, ahli puasa, ada yang umroh, ada yang haji, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli zikir, bahkan ada yang mujahidin fi sabilillah. Tetapi di antara jin pun kebanyakan mereka ada yang fasik. Ada yang suka minum khamar, ada yang suka berzina, ada yang suka berdusta, ada yang suka menyakiti dan menzalimi. Ya, karena jin itu terbagi menjadi dua. Wa inna kunna salihuna wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami para jin itu ada yang saleh, ada yang baik. Tapi juga ada jin-jin yang mereka jahat. Baik, kita akan jelaskan, karena mungkin secara umum kita sudah mengetahui tentang asal muasal jin dan pernah saya jelaskan di sini. Saya hendak menceritakan beberapa kisah saja tentang alaqah, hubung kait antara manusia dengan jin saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Tiba-tiba kemudian datang jin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Maka Rasul marah, kemudian Rasul menangkap jin itu kemudian mencekiknya. Saking kerasnya Rasul mencekik jin itu sampai keluar air liurnya. Dan Nabi SAW merasakan dingin air liur itu. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi
habli mulkan la yambagi li ahadin mim ba'di, ya Rabb, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang tidak ku anugerahkan kepada siapapun sepeninggalku. Tentu jin itu sudah kuikat di tiang masjid sehingga menjadi mainan anak-anak. Tapi karena teringat doanya Sulaiman, ku lepas jin itu. Artinya Nabi SAW mencekik jin sampai liurnya terasa dingin. Pertanyaannya, bukankah jin tercipta dari api? Kenapa pula liurnya dingin? Harusnya liurnya panas. Yang tercipta dari api itu asal penciptaannya, bapak moyang mereka. Tetapi anak keturunannya tidak seperti moyang mereka, sama dengan kita. Bapak moyang kita tercipta dari tanah, tapi apakah kemudian ketika orang dipotong tangannya tiba-tiba keluar tanah? Kan tidak juga, ya, tetap saja keluar darah gitu ya. Itu hanya awal penciptaan saja. Makanya kenapa jin juga disiksa di neraka merasa sakit, sama dengan manusia dipukul tanah juga sakit. Kalau nggak percaya saya pukulan tuh pakai tanah liat. Kalau nggak menjerit, nah, saya kasih uang 100.000. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, kalau kita melihat cerita-cerita di masyarakat kan macam-macam tuh. Apalagi penakut. Penakut itu biasanya pohon pisang pun jadi setan biasanya. Coba saja orang yang takut lewat kuburan. Sebenarnya di kuburan tidak ada apa-apa. Mungkin ada pelang warna putih. Itu lari terbirit-birit disangka kuntilanak itu. Itu penakut loh ya. Terkadang seseorang yang saking takutnya, mungkin ada kucing nabrak kaleng kongguan kemudian jatuh prang begitu ya. Itu ketakutan disangka ada setan tuh di belakang itu. Atau terkadang kita lihat angin, kemudian ada pohon goyang-goyang, kemudian bayangannya itu ikut goyang-goyang juga kan. Nah, disangka setan itu. Langsung bulu kuduk berdiri semua. Pertanyaannya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, mungkinkah seseorang itu melihat jin? Sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat gitu ya. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka yang melihat kita, kita yang tidak melihat mereka. Artinya jin itu bagi kita alam gaib. Jangankan jin, di zaman Nabi SAW banyak orang-orang munafik. Rasul tidak tahu siapa satu munafik itu, kecuali setelah diberitahu Allah, kemudian dicatat oleh Hudzaifah ibnul Yaman siapa nama-nama munafik. Kalau Allah tidak memberitahu siapa munafik di zaman itu, selamanya Rasul tidak tahu mana satu yang munafik. Artinya munafik saja kita tidak tahu ya di zaman Nabi SAW, apalagi jin. Maka seseorang kemudian kalau masuk ke alam jin, kemudian tahu tentang masalah jin tanpa didasarkan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwa dia itu pendusta. Contoh saja, dulu kan ada tayangan apa itu? Ghostbuster ya, yang nangkap jin dimasukkan ke botol itu loh. Nah ada tuh, tangkap masuk botol, ditutup botolnya, dia ada tahu lubang botol bawahnya itu, lepas lagi, ya kan? Kan ada orang yang narik jin, kononnya dimasukkan ke dalam botol. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kita katakan ini dusta, ini acting saja. Kenapa kita katakan dusta? Karena Allah yang mengatakan innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Macam mana kemudian menangkap jin dimasukkan ke dalam botol, sementara nas Al-Quran mengatakan kita tidak mampu melihat mereka, sementara mereka melihat kita? Kalau gitu tidak adil Ustaz. Enak kali jin melihat kita, kita tak bisa lihat jin. Allah Maha Adil. Ketika di dunia kita tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat kita, kelak di sorga Allah balik alamnya, di mana kita bisa melihat jin dan jin tidak bisa melihat kita. Itulah kebalikannya dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika jin-jin itu tasyakul, beralih rupa, maka kita mungkin melihatnya. Bisa saja seseorang kemudian melihat ada burung hantu, disangka hantu, kan ada hantunya, burung hantu. Kemudian kucing garong warna hitam, disangka setan, ya kan? Padahal garong dia, ya. Jadi mungkinkah kemudian jin-jin itu tasyakul dan seseorang bisa melihatnya? Maka kita katakan kalau itu yang terjadi bukan dalam bentuk asli, mungkin. Saya akan bercerita beberapa kisah ya di zaman para sahabat. Pertama kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu an itu ditugaskan Rasul untuk menjaga Baitul Mal, menjaga pembendaharaan Baitul Mal. Rupanya di malam itu ada pencuri masuk ke Baitul Mal mencuri gandum 1 karung, kemudian lari dibopong. Abu Hurairah melihat pencuri ini langsung mengejar, kemudian menangkap. Rupanya pencuri ini adalah orang tua dan mengatakan, "Ya Abu Hurairah, ana syaikhun kabir, faqirun, dzu iyalin, wa ma ataituka illa min hajatin, wa ma asabtu syai'an dunak, ma ataituka bla 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 bla." Bahasa kita ya. Maka syaitan mengatakan, ataupun orang ini mengatakan pencuri ini, "Ya Abu Hurairah, saya ini orang tua, fakir, punya keluarga, dan saya tidak mungkin mencuri kecuali karena sebuah hajat, kebutuhan, karena mereka butuh makan, makanya aku terpaksa mencuri. Lepaskanlah Abu Hurairah." Akhirnya Abu Hurairah karena kasihan dilepaskanlah pencuri ini. Keesokan harinya berjumpa dengan Rasul. Sebelum kemudian Abu Hurairah bercerita, Jibril sudah ngasih tahu, dan Rasul sudah mewanti-wanti, "Ya Abu Hurairah, fa innahu sayaudu al-bariyah, fa innahu sayaudu fil lail." Wahai Abu Hurairah, orang itu akan kembali nanti malam. Betul, rupanya malam kedua mencuri lagi, ketangkap lagi, minta uzur lagi, dilepas lagi. Sampai ketiga kali Abu Hurairah mengatakan, "Tidak, ini sudah ketiga kali kau mencuri, tidak mungkin aku lepas, akan kuhadapkan kau kepada Nabi SAW." Maka orang ini mengatakan, "Gini saja wahai Abu Hurairah, lepaskan saya. Maukah kuajarkan kepadamu? Maukah kuajarkan kepadamu sesuatu yang kalau kau baca, setan akan lari darimu. Setan akan lari darimu." Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Abu Hurairah, apabila engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, bacalah suratul kursi, maka tidak ada setan yang bisa mendekatimu sejak kau tidur sampai kau bangun." Habis itu Abu Hurairah melepaskan orang ini. Keesokan harinya dia berjumpa dengan Nabi SAW dan mengatakan, "Abu Hurairah, tahukah kamu orang yang kau tangkap 3 malam berturut-turut itu?" Kata Abu Hurairah, "Allah wa Rasulullah alam." "Saya tidak tahu wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Fa innahu syaitan." Dia adalah setan. Dia adalah jin yang menyerupai manusia sebagai pencuri. Sadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini, maksudnya ayat kursi yang kau baca, dari semenjak kau tidur sampai kau bangun, dan kau tidak akan diganggu syaitan, ini benar. Khusus masalah ini saja, sadaqaka wa huwa kadzub. Tetapi masalah yang lain, dia pendusta. Kebanyakan setan itu pendusta. Khusus masalah ini dia benar, gitu maksudnya. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Hurairah menangkap pencuri, dan pencuri ini rupanya jin yang tasyakul, yang berubah bentuk. Makanya kalau seandainya ada seseorang sudah meninggal, dan saya punya cerita di kampung di Majalengka sana. Jadi ada preman mati. Preman bisa mati juga gara-gara minum tuak oplosan, ya. Jadi minuman keras, oplosannya nggak kira-kira, pakai spiritus, ya. Jadi cap orang tua dicampur spiritus, diminum kurang mabok, dicampur pil BK. Antum tahu pil BK? Untuk anjing gila tuh. Itu namanya pil BK tuh. Tuak campur spiritus, kasih pil BK, matilah. Itu bukan oplosan lagi, oplosan kuadrat namanya. Oplosan di atas oplosan lagi tuh. Ketika mati, rupanya tersebar di desa itu bahwa preman yang mati itu ada di atas jembatan, sedang duduk. Akhirnya dalam 1 minggu itu, ketika mendengar berita itu, tidak ada preman kampung keluar. Rupanya preman takut sama setan, ya. Jadi tersebar berita bahwa dia hidup lagi, setiap hari nongkrong di atas jembatan katanya. Pertanyaannya, mungkinkah itu dia? Saya pernah bertanya waktu di Yaman kepada Syekh Adnan hafizahullah ta'ala, guru saya yang mengajarkan kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, tentang kisah ini. "Ya Syekh, saya begini di kampung, persis yang saya ceritakan." Apa kata Syekh Adnan? Dia mengatakan bahwa yang dijumpai itu bukan preman tadi.
Karena orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi, karena ada barzah yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan kubur. Lalu siapa yang nongkrong di jembatan itu, yang mukanya mirip itu? Maka dia bisa menjawab, kalau cerita ini sahih, kalau cerita ini benar gitu ya, bukan dikarang-karang, maka sesungguhnya orang itu adalah qarinnya si preman tadi. Karena setiap orang itu punya qarin, punya jin yang menyertai sejak lahir. Jadi kalau seandainya ada orang mati kemudian hidup lagi, bukan orang itu hidup lagi gentayangan, tetapi qarinnya yang gentayangan membentuk orang mati itu. Jadi bisa saja itu jin yang menakut-nakuti manusia. Kemudian kisah yang kedua, kisah Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu ketika Ubay bin Ka'ab ini dengan para sahabat Nabi hendak menuju dari Mekah ke Madinah, melewati padang pasir. Kemudian sampai di padang pasir lupa jalan, karena zaman itu kan tidak ada Google Map ya, di zaman itu tidak ada kompas gitu ya, hanya mengandalkan insting saja dan orang yang biasa jalan dilalui. Rupanya Ubay bin Ka'ab dan sebagian para sahabat itu nyasar, tidak tahu kemana arah ke Mekah. Pokoknya bingung. Yang namanya padang pasir itu kan kayak lautan tuh. Nanti antum kalau pernah belajar di Arab, antum lihat padang pasir itu persis kayak lautan tidak bertepi itu. Jadi bingung Ubay bin Ka'ab ini harus kemana, sementara perbekalan minum mereka sudah menipis. Sampai betul-betul akhirnya minuman itu habis. Akhirnya mereka berusaha mencari air. Jadi ke arah selatan tidak nemu air, ke arah barat tidak nemu air. Pokoknya semua arah dia berusaha jelajahi, tetapi tidak ada air juga. Sampai akhirnya datang laki-laki yang sangat besar, badannya besar sekali kayak raksasa gitu ya. Kemudian menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Ubay pun ketakutan dan mengatakan, "Man anta, siapa kamu?" Karena besar masalahnya badannya gitu ya. Maka orang besar ini mengatakan, "Ana min baqiyatin nafar minal jinnil ladzi istama'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata orang besar ini, saya adalah satu di antara sekelompok orang yang pernah datang menemui Rasul mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam surah Jin ya, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin." Ada sebagian sekelompok jin, ada yang mengatakan 7 jin datang menghadap Rasul mendengarkan Rasul baca Quran. Lah kata orang ini, saya adalah jin, satu di antara kelompok orang yang datang menemui Rasul yang kemudian mendengarkan ayat Al-Quran, dan aku pun masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. Baik kutunjukkan kamu ke arah di mana ada mata air di sana. Akhirnya kemudian jin ini mengarahkan arah ke arah sini, khudut tariq, ambillah jalan ini wahai Ubay, engkau akan mendapatkan air. Akhirnya Ubay bin Ka'ab pun membawa para sahabatnya kemudian mengarah ke yang ditunjukkan jin tadi itu ya, dan dalam berbentuk orang besar tadi, rupanya betul dia mendapatkan air di situ dan selamat dari kematian di padang pasir. Lihat, terkadang jin itu tasyakul, berbentuk manusia atau berbentuk yang lainnya. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Yamamah ketika dalam kondisi perang, tiba-tiba salah seorang sahabat berjumpa dengan orang yang penampilannya aneh. Orang yang penampilannya aneh mengatakan kepada sahabat ini dan mengatakan, dari mana kalian? Dia mengatakan, kami pasukan perang yang diutus oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat ini bertanya, man anta, siapa kamu? Maka orang yang aneh ini mengatakan, ana minan Nahawan, saya dari Nahawan, dan Allah saufa yaftahullahu ala Nu'man ibn Bashir walakinnahu ustushid. Tiba-tiba dia mengatakan, sebentar lagi kan kalian akan menyerbu Nahawan, kupastikan kalian akan menang, tetapi yang memimpin perang kalianlah Nu'man bin Thabit, Nu'man bin Bashir afwan. Tetapi dalam peperangan itu Nu'man akan mati syahid. Kagetlah orang ini. Oh, belum perang kok dia bisa meramalkan seperti itu masalahnya. Kalian kan akan berangkat ke Nahawan, menyerang Nahawan, tetapi Allah akan menangkan kalian di tangan Nu'man ibn Bashir, tetapi Nu'man akan mati syahid di situ. Akhirnya orang ini, sahabat ini langsung lari menuju Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Amirul Mukminin,
Tadi saya berjumpa dengan orang yang aneh. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa kita akan memenangkan Nahawan, tetapi Nu'man bin Bashir akan mati syahid di situ. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya. Tahukah kamu siapa dia?" Maka sahabat ini mengatakan, "Tidak tahu, hai Amirul Mukminin." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Dialah Usaim baridul jin." Dialah Usaim, satu di antara jin-jin yang saleh. Dia pun datang kepada Umar memberitahu, ya. Artinya bahwa jin juga terkadang tasyakul, kan, berubah bentuk gitu menjadi manusia, sama dengan malaikat juga sama. Tetapi ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih aneh lagi kisahnya, di zaman ulama salaf ada namanya Imran At-Tammar. Imran At-Tammar ini seorang ahadus salihin, orang soleh. Imran ini At-Tammar ini seorang soleh. Jadi dia punya majelis taklim bersama syekhnya namanya Al-Hasan Al-Ja'di. Jadi ada seorang alim ulama besar namanya Al-Hasan Al-Ja'di. Jadi Imran ini suatu ketika dia ingin menghadiri majelisnya Al-Hasan Al-Ja'di, majelis di waktu fajar. Jadi Hasan Al-Ja'di ini biasa membuka majelis taklim setelah subuh. Datang dari mana-mana. Dan dia takut ketinggalan sehingga dia tidak mendapatkan tempat duduk di depan. Maka dia datang pas bertepatan malam itu, malam Jumat, dia datang pagi-pagi buta. Jadi jam 3 malam itu sudah datang dia ke masjidnya Al-Hasan Al-Ja'di ini. Ketika sampai di masjid, masjid tertutup semua. Semua tertutup masjid, tidak ada yang terbuka, terkunci semua masjidnya. Anehnya, di dalam masjid itu terdengar suara Syekh Al-Hasan Al-Ja'di sedang qiyamul lail, sedang tahajud, dan dikeraskan bacaannya. Jadi ketika dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tiba-tiba terdengar suara amin, seolah-olah masjid itu penuh, terdengar suara amin semuanya. Jadi Imran At-Tammar ini heran, ini masjid terkunci. Kemudian di dalam masjid itu Syekh Al-Hasan Al-Ja'di sedang sholat malam tahajud. Ketika dia membaca waladhdallin, maka terdengar suara amin yang begitu banyak seolah-olah penuh masjid itu. Dan dia tidak berani masuk. Dia pun menunggu sampai adzan fajar. Ketika adzan fajar, datanglah muadzin membukakan pintu masjid itu. Ketika dia masuk ke masjid, rupanya tidak ada satupun orang kecuali syekh saja sedang sholat sunnah fajar. Kaget dia, dari mana suara amin itu? Padahal dia mendengar ada riuh pikuk suara amin ketika syekh sedang membaca Al-Fatihah dalam tahajudnya. Ketika dia subuh masuk ke masjid, tidak ada orang. Rupanya hanya ada syekh yang sedang sunnah fajar itu. Kemudian terpikir oleh dia ini, Imran At-Tammar ini, setelah kemudian sholat subuh, kemudian mengikuti majelisnya Al-Hasan Al-Ja'di. Selesai pengajian, dia pun berusaha untuk menanyakan kepada syekh, menceritakan pengalamannya semalam. Ya syekh, semalam saya lihat masjid tertutup, engkau sholat tahajud, kau baca Fatihah, ketika engkau membaca waladhdallin semua mengaminkan dirimu, tapi ketika subuh aku lihat tidak ada satupun orang yang sholat di belakangmu. Lihat jawaban syekh ini. Dia mengatakan, ya, karena di belakangku adalah jin min nasibin yakhtimul qur'ana kulla lailatil jum'ah. Jadi setiap malam Jumat jin-jin nasibin ini datang, kemudian menghatamkan Quran di belakangku dalam tahajudku. Setiap malam Jumat mereka datang, sholat di belakangku dan mengaminkan sholatku. Kira-kira nih kalau antum sholat malam, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Dilanjutkan nggak tuh sholat kita? Langsung antum hidupkan semua lampu, bangunkan kawannya gitu, ya kan? Lihat, syekh ya. Artinya bahwa jin-jin juga ada alaqah dengan kita, ada hubung kait dengan kita, maksudnya dengan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga jin-jin itu yang jahat, ikhwan. Tidak semua jin itu baik. Wa inna kunna salihuna wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Jadi kami ini bertingkat-tingkat. Jadi memang jin itu kebanyakan mereka fasik dan kufur, berusaha untuk menyakiti kita anak Adam dan berusaha untuk menyeret kita untuk mengikuti mereka. Tetapi
gangguan apapun dari jin itu tidak mungkin sampai kepada kita kecuali memang takdir yang Allah telah catat. Makanya Allah mengatakan la in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalaulah satu dunia jin itu berkumpul hendak memberikan madarat kepadamu, tidak mungkin madarat itu sampai kecuali memang sudah ditetapkan dalam takdir Allah. Jadi tidak perlu takut antum. Kalau ada dukun datang kepada antum, saya sihir kamu, sihir sajalah. Sambil nyantai ya, saya sihir kamu, silahkan sihir saja ya. Tapi tidak perlu sombong, sihir saja ya. Emang siapa kamu ya. Kuruqyah kamu. Jadi tidak perlu kita sombong. Yang penting kita yakin bahwa kalau mereka mengancam sihir, sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jin itu ada titik kelemahannya. Saya contohkan sebuah kisah di zaman Nabi SAW. Jadi Imam Hakim meriwayatkan dari Ya'la bin Marrah, dari bapaknya, dia mengatakan, aku safar bersama Nabi. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat takjub, menakjubkan gitu. Karena ketika di perjalanan, rupanya ada seorang wanita bersama anaknya. Anaknya ini sakit-sakitan selama 7 tahun, selalu pingsan, kemudian siuman, pingsan lagi. Pokoknya selama 7 tahun itu 2 hari sekali pingsan dan sakit parah, gak bisa ngomong. Sehingga kemudian ketika berjumpa dengan Nabi SAW, Rasul bertanya dan mengatakan, kenapa anakmu itu? Maka ibu ini mengatakan, boleh jadi dia terkena syaitan wahai Rasul, tolonglah obati anakku. Maka Nabi SAW akhirnya mendekat anak itu, kemudian membuka mulutnya. Kemudian Nabi SAW hanya mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Cuma ngomong gitu saja, ukhruj ya aduwallah ya. Keluar wahai musuh Allah. Habis itu anak itu kemudian tertidur, dan setelah bangun tiba-tiba sembuh penyakitnya. Tidak tersisa sama sekali dari selama penyakit 7 tahun lamanya itu. Hanya Nabi mengatakan ukhruj ya aduwallah. Makanya kenapa dalam dunia ruqyah, ikhwan, kalau antum nanti jadi peruqyah, Nabi SAW itu tidak pernah memperbanyak dialog dengan orang yang diruqyah. Rasul hanya mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Tidak perlu antum memperbanyak dialog. Kamu siapa? Dari mana asalmu? Udah nikah belum? Berapa anakmu? Kau kesini sama siapa? Nah, kau gabung sama geng mana? Tidak perlu ya. Jadi tidak perlu diperbanyak dialog, karena jin itu pendusta. Karena mereka pendusta, maka kalau antum meruqyah cukup bacakan Quran. Kalau dia menjerit-jerit, cukup antum katakan ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah ya. Kalau tidak, ya ajak mereka beriman saja, tidak perlu tanya yang aneh-aneh ya. Karena jin itu pendusta, dan tidak ada jin itu yang bentuknya indah. Jin itu bentuknya jelek. Makanya ketika ada seorang syekh meruqyah, rupanya masuk jin yang paling cantik di kabilahnya ke dalam tubuh orang yang diruqyah itu. Kemudian oleh syekh berusaha jin yang paling cantik di kaumnya itu dikeluarkan dari tubuh orang tadi, terus diruqyah. Sampai syekh bertanya tentang masalah sifatnya ketika itu ya. Bentuk kamu itu seperti apa? Karena dia mengaku wanita yang paling cantik, jin yang paling cantik di kaumnya. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku memiliki 9 kaki. Bayangkan, kalau antum dinadorkan dengan akhwat cantik tapi punya 9 kaki, mau nggak? Nggak mau. Itu bukan orang, namanya gurita tuh. Cumi-cumi namanya. Artinya bahwa jin itu tidak ada yang bagus. Sudah bentuknya jelek, mereka pendusta masalahnya. Jadi jangan diperbanyak dialog. Makanya Nabi SAW cukup mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada cerita dari Rashid Ridha. Jadi suatu ketika ya kawan, ada seorang nelayan. Seorang nelayan ini dia melempar jala di lautan. Ketika dia melempar jala, kemudian menarik jala, rupanya terdengar suara di dalam lautan itu, seolah-olah ada yang tersangkut. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Langsung ketakutan nelayan itu, akhirnya jalannya dilempar. Karena ketakutan dilempar jalannya. Kemudian dia pulang. Sejak peristiwa itu, sang nelayan akhirnya selalu diganggu oleh jin. Akhirnya dia sakit-sakitan sampai tidak bisa bicara.
berusaha dokter mengobati juga tidak bisa, kemudian para peruqyah juga berusaha meruqyah juga tidak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dia datang kepada Syekh Rasyid Ridha. Kata Syekh Rasyid Ridha ketika itu hanya membacakan satu ayat saja, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Tiba-tiba kemudian semua jin yang ada di tubuhnya keluar, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia sembuh. Artinya bahwa ada jin-jin itu yang suka mengganggu manusia, Lah kenapa kemudian jin itu bisa masuk ke tubuh anda, ke tubuh kita, yang sampai akhirnya ada orang yang kesurupan? Banyak penyebabnya kata para ulama. Bisa saja karena jin itu sudah terlampau cinta dengan antum sehingga dia masuk ke tubuh antum. Kok bisa Ustaz? Dia cinta sama kita, surat menyurat pun tidak, pandang memandang pun tidak, ta'aruf pun tidak. Macam mana kemudian dia cinta dengan saya gitu? Kata para ulama, salah satu penyebabnya adalah ketika antum masuk ke kamar mandi, kemudian lupa membaca a'udzubillah, berlindung kepada Allah minal khubthi wal khaba'ith. Ya. Kalau orang lupa berlindung kepada Allah dari khubthi, setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan, maka dipastikan ketika antum telanjang di kamar mandi itu, maka aurat kita bisa dilihat oleh syaitan. Tetapi kalau seandainya kita sebelum masuk kamar mandi kita membaca doa perlindungan kepada Allah minal khubthi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan perempuan, walaupun telanjang bulat di kamar mandi itu, maka tidak ada satupun jin yang sanggup melihat aurat kita. Lah orang yang tidak pernah membaca doa ketika masuk khala, masuk kamar mandi, maka dia setiap hari jin itu menonton aurat kita. Karena setiap hari menonton aurat kita, akhirnya jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka dia tidak mungkin melepas kita. Ini salah satu penyebabnya. Yang kedua, atau karena dendam. Dendam itu maksudnya karena mungkin di antara kawannya dibunuh atau saudaranya dibunuh. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau antum kencing di alam terbuka, di hutan Jabal Uhud ini atau di mana gitu kan, jangan diarahkan ke lubang. Siapa tahu lubang itu tempat bersarangnya jin. Karena jin itu kan ada 3 jenis tuh. Ada jin yang berupa memiliki sayap, bisa terbang kemana-mana. Ada jin itu yang berupa anjing ataupun ular. Ada juga jin itu yang hidup di lubang-lubang. Makanya jangan kencing sembarang ke lubang gitu ya. Nanti di situ sarangnya jin, ngamuk dia. Sekarang logika saja, kalau antum di kepalanya dikencingi, marah nggak antum? Marah lah. Antum dikecingi Noval memakai kepalanya, marah nggak sama Noval? Marah. Ya. Jin juga sama, kalau dikencingi ya marah gitu ya. Makanya jangan kencing sembarang kalau di ruang terbuka itu, karena bisa saja akhirnya karena marah balas dendam masuk pula ke jalan darah kita, kesurupanlah kita. Atau mungkin dia itu masuk ke tubuh orang itu karena iseng saja. Ya, iseng-iseng saja masuk ya, karena dia suka ngelamun, karena dia suka mikir gitu ya, dan tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran, masuk dia ke tubuh kita. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jin-jin itu memungkinkan berbuat apa saja. Dan yang lebih bahaya kalau seandainya jin itu suruhan tukang sihir. Dia bisa membuat kita sakit, dia bisa membuat kita mati, dia bisa membuat kita bercerai dengan suami istri, dia bisa membuat kita macam-macam jadi jahat gitu ya. Maka itu lebih bahaya lagi. Oleh karena itulah maka banyak-banyaklah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara beberapa kisah tentang alam jin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala.